Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sakti Pringgandani Pamungkas dari kelas Ilmu Kelautan B dengan NIM 260 401 221 30065. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat peta batimetri digital Teluk Awur menggunakan aplikasi ArcMap. Langkah pertama, kita buka aplikasi ArcMap yang sudah diinstal. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Tunggu, sabar. Pokoknya spoiler, dalam membuat peta batimetri ini, hal yang dibutuhkan adalah kesabaran tingkat tinggi. Jadi, buat penonton atau teman-teman atau kakak asisten dosen, dimohon kesabarannya. Terima kasih. Kita tunggu, kita tunggu. Lama banget ya, say. Bentar. Tunggu deh, sabar aja. Nah, udah kebuka. Nah, ketika aplikasi ArcMap sudah terbuka, maka akan muncul kotakan ini, kotakan ini. Nah, kita ke bagian New Maps dan ada My Templates, kita klik, lalu kita langsung ke OK. Nah, langkah selanjutnya adalah memasukkan data citra dari Teluk Awur. Caranya, di icon di bawah selection ini, add data, kita klik kanan. Kita klik aja. Nah, bentar. Nah, setelah diklik akan muncul kotak add data ini. Dan karena saya sudah mengkoneksikan folder data batimetri di laptop saya dengan folder yang ada di ArcMap, maka saya selanjutnya hanya tinggal mengklik Teluk Awur _F1, lalu klik add. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu gimana cara mengkoneksikan kedua folder tersebut, caranya cukup mudah, yaitu di bagian ini, connect to folder, diklik, lalu tinggal pilih aja folder mana yang mau dikoneksiin dengan ArcMap. Terus ya udah, ini udah kita add. Kita tunggu, dan tunggu. Nah, ketika udah selesai proses menunggunya, maka tampilannya akan berubah seperti ini, dan tandanya data citra Teluk Awur itu sudah masuk. Dan langkah selanjutnya, itu kita membuat garis pantai. Bentar, aku turunin dulu zoom-nya. Nah, untuk membuat garis pantai itu, ke bagian katalog, diklik, lalu tempat folder di mana data batimetri disimpan itu diklik kanan. Dan karena saya menyimpan data batimetri di folder yang ini, maka folder yang ini saya klik kanan, terus new, lalu ke shapefile, diklik, dan karena kita akan memasukkan garis pantai, maka namanya diubah menjadi garis pantai. Lalu untuk feature type-nya yang dari point kita ubah menjadi polyline. Dan description-nya kita edit, kita ganti menjadi WGS 1984. Dan untuk teman-teman yang kebingungan bagaimana cara menambahkan WGS 1984 ini, teman-teman gak usah bimbang, gak usah ragu dan takut. Caranya itu pada kolom search,
Teman-teman tinggal cari aja WGS 1984, lalu di search, lalu ditunggu dan tunggu. Nah, ketika udah oh ya, bentar kita ulangi karena sepertinya ada error atau ada glitch. Ini pokoknya tinggal di search WGS 1984. Nah, kalau udah di bagian Geographic Coordinate System, ada bagian plus kan di samping ini, diklik, terus ada World, diklik, dan udah ini ada WGS 1984, diklik kanan, add to favorites. Dan karena saya sudah menambahkan ke favorit, lalu maka selanjutnya udah tinggal OK. Lalu OK. Nah, ini kan pada table of contents ada garis pantai kan. Ini diklik kanan. Terus kita edit features, lalu start editing. Nah, habis start editing bakal muncul kotak box semacam notification box gitu. Dan itu nanti gampang kok. Tunggu aja bentar. Pokoknya dalam membuat peta batimetri ini penuh proses akan menunggu. Nah, ini udah muncul box notification-nya. Kita klik garis pantai, lalu klik continue. Nah, kalau udah nih aku mau pindahin ke sini biar bagus. Terus ke create features, dan di garis pantai ini diklik 2 kali. Terus kita langsung klik OK. Nah, kalau teman-teman sadari dan lihat, kursor yang tadinya panah itu berubah jadi plus. Nah, di sini teman-teman tinggal menandai titik-titik mana yang menjadi garis pantai. Terus ya udah tinggal ditambah. Nah, ini teman-teman lakuinnya pelan-pelan, ikutin garis pantai yang ada di data citra Teluk Alur. Teman-teman ikutin garis pantainya, ikutin pasirnya ini. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Pokoknya tinggal diikutin, dititikin satu-satu, ditandain satu-satu. Nggak usah terburu-buru, nggak usah cepet-cepet, agar hasil yang didapatkan nanti bisa maksimal. Ini ke sini, sini. Baiklah, letakkan sini. Ini ke sini, ke sini, ke sini, dan ke sini. Terus pokoknya udah deh. Ini step paling gampang, tapi nggak boleh sembarangan. Walaupun kelihatannya simpel, tapi harus ekstra hati-hati, teliti, dan sabar. Terus pokoknya teman-teman lanjutin aja sampai pojok. Ini ke sini, dan lanjutin sampai ujung sini. Diklik dulu, terus klik kiri 2 kali. Nah, kalau udah muncul garis biru ini, artinya data garis pantainya itu sudah berhasil dimasukkan. Lalu kita ke editor, save edit, editor lagi, stop editing. Ya. Terus langkah selanjutnya itu menambahkan data batimetri dengan cara seperti berikut. Layer pada table of contents, kita klik kanan, lalu add data, lalu tambahkan batimetri. Ini diklik 2 kali. Untuk mendapatkan hasilnya, diklik lagi. Terus hasil yang ada di table of contents ini diklik kanan lagi. Lalu display XY data. Nah, di display XY data ini kan ada X field, Y field, dan Z field. Untuk bagian X field dan Y field kita biarkan saja. Sedangkan untuk bagian Z fields-nya kita ganti jadi Z. Lalu pada description kita ganti menjadi WGS 1984 sama seperti yang tadi.
Kalau udah klik OK, lalu OK, dan OK. Terus ditunggu aja. Nah, kalau udah ada buletan-buletan rangkaian bundar-bundaran kecil-kecil ini, itu artinya data batimetrinya sudah berhasil dimasukkan. Nah, lanjut langkah selanjutnya itu membuat boundaries atau batas antara daratan dan lautan. Bagaimana caranya? Caranya sama seperti saat menambahkan garis pantai. Yang pertama kita ke katalog dulu, terus folder tempat disimpannya data batimetri diklik kanan, lalu new, lalu shapefile, dan karena ini akan memasukkan boundaries, maka di rename jadi boundaries atau boundaries tulisannya, dan ini yang membedakan dengan garis pantai. Jika garis pantai feature type-nya itu polyline, maka boundaries ini feature type-nya itu polygon, dan untuk description-nya sama, masih menggunakan WGS 1984, lalu klik OK, dan OK. Nah, setelah muncul boundaries di table of contents, kita klik kanan, lalu edit features, dan start editing. Setelah start editing, ini boundaries yang paling atas diklik, lalu klik continue, lalu kita ke create features, ke create features, lalu boundariesnya diklik 2 kali, lalu klik OK. Nah, di bagian editor ini kan ada 3 segmen nih. Ada streak segment, ada endpoint arc segment, dan juga ada trace. Kita pilih yang trace. Trace dipilih. Terus dari ujung ini kita klik 1 kali. Lalu kita klik kiri 2 kali. Klik kiri 2 kali. Terus kita susuri garis pantai yang telah kita buat. Kita scanning dari ujung ke ujung. Kalau udah, klik kiri 1 kali. Terus kita ke segmen yang stretch segment. Terus kita scanning lagi dari ujung ke ujung. Ini diklik. Terus ujung satunya diklik. Dan kalau udah, kita klik kiri 2 kali. Lalu ke editor, save edit, terus stop editing. Untuk menyimpan data boundaries yang sudah kita buat. Nah, langkah selanjutnya itu topo to raster. Dan bagaimana cara topo to raster? Yang pertama kita ke search, lalu ketik topo to raster, lalu diklik search. Nah, kita pilih yang paling atas, topo to raster 3D analysis. Kita pencet 1 kali saja, lalu kita tunggu sampai notification box dari topo to raster ini muncul. Nah, pada notification box di topo to raster ada bagian input feature data. Pada bagian ini kita masukkan semua data yang sudah kita buat mulai dari hasil, garis pantai, dan boundaries. Pertama kita masukkan hasil, lalu kita tunggu sampai data tersebut masuk ke input feature data. Pokoknya ditunggu aja, sabar dan sabar. Jadi, kalau udah masuk hasilnya, lanjut kita masukkan garis pantai. Dan juga selanjutnya kita masukkan boundaries. Nah, terus kan ini kan ada field dan ada type. Nah, type pada hasil events ini kita ganti menjadi point elevation dan fieldnya diganti menjadi Z. Terus type pada garis pantai dan boundaries kita ganti dengan boundary. Ini juga diganti dengan boundary.
Lalu oke, kita klik oke. Nah, di sini tinggal tunggu aja sampai muncul topo tracer di table of contents. Pokoknya teman-teman tunggu aja, emang proses dari topo tracer ini makan waktu yang cukup lama, jadi teman-teman sabar dan teman-teman gak usah panik. Pokoknya tinggal tunggu dan tunggu. Jadi selain belajar cara membuat peta batimetri, di sini teman-teman juga belajar bagaimana cara sabar dan melatih kesabaran. Terus pokoknya tunggu aja ya guys. Terus tunggu terus sampai muncul. Emang agak lama sih guys, jadi kayak yaudah sih sabar aja. Gak usah panik, santai dan tenang saja. Nah, ini topo tracernya sudah berhasil masuk. Nih, ada ini kan, ada topo tor HC4 udah masuk. Langkah selanjutnya itu, ini yang bagian paling seru sih. Dari ini topo tor HC4-nya kita klik kanan. Terus ke properties. Benar, salah bukan. Nah, salah, cancel dulu. Nah, ini hasilnya itu kita unchecklist dulu. Semuanya ini di unchecklist dulu. Hasil garis pantai dan boundaries di unchecklist dan muncullah kue rainbow cake ini. Lalu kita ke properties tadi, klik kanan, properties. Nah, di sini kan ada classes nih. Di sini classes itu menunjukkan berapa warna yang ada pada peta batimetri. Ini classes ini aku milih 6 warna aja biar gampang. Terus ini bagian yang paling serunya itu pilih warna. Jadi di sini ada banyak pilihan warna. Teman-teman tinggal pilih aja sesuai selera teman-teman, sesuai opsional teman-teman. Gak ada yang larang buat warna ini, warna itu, warna ini, warna itu. Tapi kalau aku bakal pilih yang ini. Terus pada bagian labelnya aku akan edit menjadi hanya 2 digit saja yang di belakang koma. Jadi ini aku ganti 5,932 menjadi 5,93 M. Lalu ini aku ganti 7,01. Lalu ini aku ganti 4,84 M. Dan yang ini aku ganti 5,93 tapi dikurangi 0,01. Jadi 5,92. Terus pokoknya untuk bagian label yang sebelah kiri itu selisih 0,01 dari yang atasnya yang sini. Jadi selanjutnya ini kita ganti jadi 3,76 meter. Dan di sini jadi 4,83. Pokoknya selisih 0,01 dari label yang sebelah sini. Lalu ini kita lanjutkan sampai semua labelnya itu terganti menjadi 2 digit belakang koma. Kita ganti semuanya. Ini 2,67. Terus kita ganti ini jadi 0,1 meter. Nah, kalau udah, klik OK. Nah, udah. Terus,
Ini juga tahap yang paling seru, yaitu layouting atau mengedit menjadi peta. Nah, caranya untuk layouting itu pada icon yang ini, yang layout view yang di bawah kursor untuk geser ini, dia kan ada satu, ada dua, ada data view dan layout view. Kita pilih layout view. Nah, ini kan masih portrait. Kita ubah menjadi landscape dengan cara file, print, sabar. Terus properties. Nah, ini portrait, kita ubah menjadi landscape, lalu klik OK. Terus ya udah OK. Terus tinggal cancel aja proses printingnya. Coba di cancel. Ini OK. Terus udah deh. Nah, selanjutnya kita kecilin ini sesuai outline-nya. Disamain rata kanan kiri atas bawahnya, tapi juga dikasih space buat identitas atau informasi dari petanya itu sendiri. Ini masih keturunan, kita naikin dikit sesuai, dan terus ini aku silang aja. Ini kan jelek kan ya, kayak istilahnya kayak space kosongnya masih banyak banget. Nah, kita tinggal zoom aja buat memenuhi space tersebut. Di zoom, terus tinggal kita geser-geser aja sesuai kemauan dan keperluannya. Nah, ini udah, aku rasa ini udah cukup. Selanjutnya adalah kita tambahkan tabel yang berisi informasi-informasi yang bisa diperoleh. Caranya itu ini yang rectangle, kita klik, terus kita buat deh. Set. Kita samain panjangnya, rata kanan kirinya, terus juga gainnya disamain. Terus kalau udah, klik. Nah, ini masih agak pendekan, aku naikin dikit. Nah, ini kan masih berwarna ya. Kita ubah menjadi tidak berwarna dengan cara klik kanan, terus properties, terus fill color, diubah menjadi no color. Terus OK. Nah, udah. Kalau udah, kita masukin beberapa informasi seperti judul, logo instansi, nama kelas, inset peta, scale bar, dan juga legenda. Untuk memasukkan judul, kita tinggal ke sebelahnya tabel tadi, yaitu teks, kita klik, terus kita klik lagi. Nah, kita klik bebas dulu di sini. Di sini aku klik hi, aku klik di sini. Terus teks yang sembarangan kita tulis tadi diklik 2 kali. Nah, ini diganti judulnya. Judulnya itu Peta Batimetri Teluk Awur Jepara. Peta Batimetri Teluk Awur Jepara. Jepara. Nah, ini karena biar bagus, aku pilih rata tengah, lalu aku klik OK. Nah. Oke. Nah, ini optional aja sih, ini aku bold. Lalu teman-teman juga ada diberi kebebasan buat milih fontnya, tapi di sini aku beli Arial. Dan size-nya aku gedein ke 18. Biar gede tapi masih ada space dan kecil. Karena kalau 20 menurut aku itu kegedean. Tapi sebenarnya bebas sih, teman-teman mau pakai font yang mana aja. Tapi kalau aku pribadi pilih yang 18. Lalu tinggal disesuaikan, taruh di tengah. Terus yaudah, untuk judul selesai. Selanjutnya itu setelah judul ada logo instansi. Dan karena aku berkuliah di instansi Universitas Diponegoro, maka dari itu saya akan menambahkan logo Universitas Diponegoro. Caranya itu insert, lalu picture,
Nah, di sini ada logo Undip, kita masukkan. Nah, lalu kita pindah di bawah judul, lalu kita sesuaikan saja. Dan di sini juga bisa di custom ukuran logo instansinya. Tapi kalau aku pribadi cukup segini, lalu disesuaikan lagi tengahnya. Nah, setelah judul dan logo instansi, data informasi selanjutnya itu adalah pembuat peta atau penyusun peta. Nah, caranya itu sama seperti yang buat judul, teks, lalu klik buat kok hilang. Nah, ini klik 2 kali, terus kita tulis disusun oleh saya sendiri, dan karena ini merupakan tugas akhir, maka identitas penyusun peta ini adalah berupa nama Sakti Pringgandani, lalu NIM, dan juga kelas. Lalu karena untuk kerapian, di sini dipilih rata tengah, lalu klik OK. Lalu sama, aku akan bold dan aku akan besarkan size-nya sesuai kerapian menurut aku pribadi. Dan di sini aku merasa agak kekecilan, makanya aku tulis size 14. Lalu tinggal dirapiin aja, sesuaiin tengahnya. Udah. Nah, kalau udah masuk, langkah selanjutnya itu scale bar, dan itu tuh caranya insert, lalu scale bar, dan di sini ada banyak template, tapi di sini aku pilih yang paling atas, aku klik OK, lalu tinggal dimasukkan ke bawah nama, dan tinggal dirapikan agar tidak keluar dari tabel. Dan jika scale bar sudah masuk, kalau scale bar sudah masuk, yang dimasukkan selanjutnya ada informasi mengenai legenda. Untuk memasukkan legenda, langkah pertamanya itu insert, lalu legend, diklik. Nah, lalu yang to look hour ini diklik dan dihapus, lalu next, finish. Nah, ini kita pindahkan ke sini. Nah, udah. Terus, nah, legendnya ini kita klik kanan dahulu, lalu kita convert to graphics, lalu kita ungroup untuk merapikannya. Jadi di sini topoter HC4 itu dihapus. Undo. Salah. Nah, jadi di sini tuh topoter HC4 itu dihapus, value juga dihapus. Lalu di sini aku akan mengkelompokkan jadi 3. Jadi pertama di blok dulu 3 teratas. Aku blok jadi 1. Lalu klik kanan, group, lalu pindahkan. Taruh sini. Hal yang sama juga dilakukan pada legend yang satunya. Di blok, di group, lalu dipindahkan ke stampingnya. Nah, setelah informasi mengenai legenda itu masuk, langkah selanjutnya itu memasukkan inset peta. Apa itu inset peta? Inset peta adalah peta yang menunjukkan lokasi asli dari peta batimetri, di mana to look hour ini menunjukkan posisi yang sebenarnya dari to look hour yang berada di pantai utara Pulau Jawa. Nah, cara memasukkannya itu
pertama klik insert, lalu data frame. Lalu di sini akan aku geser dulu ke sini, lalu new data frame. Kita klik kanan, lalu add data, lalu ke ini, ke Indonesia underscore cup, atau ini adalah data kepulauan di Indonesia, lalu add. Nah, kalau sudah masuk, kita klik kanan dahulu. Bentar. Nah, kita klik kanan, lalu properties, terus ke bagian extend indicators, lalu ini dipindah, lalu klik OK. Nah, jika teman-teman bisa lihat di sini ada titik merah yang menunjukkan lokasi dari Teluk Awur yang berada di pantai utara Pulau Jawa. Selanjutnya tinggal teman-teman custom aja. Pertama kita harus sesuaikan posisinya terlebih dahulu agar tepat dan tidak melebihi dari tabel. Ini saya naikkan. Nah, setelah dirasa sudah cukup, langkah selanjutnya ya udah tinggal dipasin aja, di zoom, lalu dipindahkan menggunakan fitur hand ini, dipindahkan di bagian yang menunjukkan letak Teluk Awur, yaitu di sini. Dan teman-teman bisa sesuai teman-teman aja sih, mau di zoom sampai seberapa, mau digeser sampai seberapa, itu semuanya kembali ke selera teman-teman. Nah, karena di sini aku sudah merasa cukup, di sini teman-teman juga bisa ganti warnanya dengan cara ini, diklik kanan, diklik saja, lalu teman-teman tinggal ganti warnanya sesuai selera teman-teman. Di sini aku mau ganti ke warna hijau dan outline colornya aku ganti jadi hijau tua yang gelap, ke hitam saja. Lalu klik OK. Dan pokoknya tinggal sesuaiin aja sih. Dan karena di sini aku masih ngerasa kurang serak, aku mau coba ke hijau tua gelap. Atau lebih jelek, makanya ganti lagi aja. Nah, kalau sudah merasa sesuai seleranya, tinggal disesuaikan lagi, dikecilin lagi karena bakal ditambahin sumber peta. Nah, sebelum menambahkan sumber peta, peta batimetri di ini itu diklik kanan terlebih dahulu. Klik kanan, lalu properties, lalu ke grids, lalu new grid, lalu next, di next semuanya sampai finish. Nah, kalau udah, kita ke properties, ke bagian labels, di mana pada label orientation vertical labelsnya diklik bagian left dan right, lalu OK, apply, lalu klik OK. Hal yang sama juga dilakukan pada insert peta, klik kanan, properties, new grid, di next semuanya, finish, lalu properties, lalu left dan right.
and then klik OK, apply, OK. Nah, sudah. Selanjutnya, pada peta kan terdapat informasi mengenai arah angin dan juga skala. Nah, untuk menambahkan informasi arah angin, langkah yang harus dilakukan itu pertama ke insert. Selanjutnya, habis dari insert ini ada north arrow, dipencet, diklik. Lalu tersedia banyak sekali template yang ada dan teman-teman bisa pilih sesuai selera atau sesuai keestetikan dari teman-teman. Di sini aku pilih S3 North 4, aku klik OK. Dan pada umumnya ini kan diletakkan di sini. Lalu aku perbesar. Dan pada peta kan juga ada skala. Dan untuk menambahkan skala itu menggunakan fitur text. Kita klik sembarangan dulu, baru klik 2 kali. Jadi masukkan skala sama dengan 1 banding 4 juta. Lalu klik OK. Nah, kenapa bisa tahu 1/4 juta? Di bagian ini itu menunjukkan skala dari peta yang kita buat. Dan karena itu kita lanjutkan mengedit skala. Saya bold, lalu size-nya saya besarkan menjadi 12. Lalu tinggal disesuaikan saja posisinya agar bagus dan rapi. Nah, kalau sudah, kita masukkan sumber peta. Nah, sumber peta ini hanya berfungsi untuk menguatkan peta yang kita buat. Caranya sama, ke fitur text, lalu klik, kita ketik sembarangan dulu, lalu klik 2 kali, dan kita masukkan sumber peta. Nah, sumber peta yang digunakan itu ada 3. Yang pertama, citra Teluk Awur, lalu data batimetri Teluk Awur, dan SHP Indo Province. Citra Teluk Awur, lalu data batimetri Teluk Awur, dan yang terakhir SHP Indo Province. Lalu klik OK. Nah, sumber ini diletakkan di bawah inset peta. Lalu kita bold dan size-nya saya besarkan menjadi 12. Nah, ini kan pada bagian ini belum rapi. Ini sebenarnya udah selesai, tapi tinggal dirapin aja bagian informasinya. Oleh karena itu, saya akan merapikan satu persatu dari judul, lalu logo instansi yang akan saya kecilkan agar lebih banyak space yang ada. Lalu ini penyusun peta saya naikkan dan akan saya kecilkan menjadi 13. Lalu scale bar-nya saya naikkan dan saya rapikan. Lalu legend-nya juga, legendanya. Yang ini juga dinaikin, pokoknya dirapiin sampai menurut teman-teman itu udah rapi. Lalu insert petanya dinaikkan dan sumber petanya sehingga bisa masuk. Nah, kebesaran saya kecilkan lagi insert petanya. Terus sudah. Nah, ini sudah selesai dalam penyusunan peta batimetri Teluk Awur Jepara. Langkah selanjutnya itu kita harus menyimpan peta ini di dalam aplikasi ArcMap dengan cara file lalu save atau control save.
lalu kita rename jadi, terserah sih, kalau untuk aku sendiri akan aku rename jadi peta batimetri Teluk Awur, lalu di save. Nah, untuk menyimpan di dalam laptop, langkahnya itu yaitu export map. Caranya file, export map, lalu ditunggu bentar. Nah, terus yaudah, karena aku mau rename-nya jadi peta batimetri Teluk Awur, lalu save as type-nya diganti menjadi JPEG, lalu save. Nah, sekian langkah-langkah dan penjelasan dalam membuat peta batimetri digital Teluk Awur Jepara. Apabila terdapat kesalahan kata maupun perilaku, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.